Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat yang luar biasa. Dan kita ada, sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Oleh sebab itu, kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melayani Dia, supaya dimanapun kita berada, kita menjadi garam, kita menjadi terang bagi orang lain. Dan disitulah nama Yesus saja yang diagungkan dan dimuliakan. Karena tanpa Yesus kita binasa, tetapi melalui Yesus kita diselamatkan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-14 saya akan baca buat kita semua, saudara bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tema renungan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan akan berperang untuk bangsa Israel. Kalau kita berbicara bangsa Israel, kita sudah tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih bangsa Israel. Supaya melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain bisa mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar, yang disembah oleh bangsa Israel. Kita tahu bahwa ketika Tuhan memilih bangsa Israel, pada waktu itu bangsa-bangsa lain punya Allah-Allahnya sendiri, ilah-ilahnya sendiri, yaitu Moab, Palestina, Amalek, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang hebat dan dahsyat yang luar biasa. Dan Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberikan kekuatan, mujizat-mujizat yang spektakuler yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Ini luar biasa. Dan kalau kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, Tuhan perintahkan Musa untuk menghadap Firaun, supaya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berulang-ulang Musa menghadap Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya mujizat Tuhan makin bertambah banyak di tanah Mesir. Dari situlah menjadi kesaksian bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu bukan karena gagah perkasa mereka, bukan karena mereka punya prajurit yang begitu banyak, pasukan yang luar biasa, bukan. Mereka keluar dari tanah Mesir itu dengan kekuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan pilih mereka, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menuntun mereka, Tuhan menjaga mereka walaupun banyak tantangan, rintangan yang mereka harus hadapi. Tetapi dari situlah Tuhan mau menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan saja bangsa Israel, tetapi saudara dengan saya. Kita punya Tuhan yang kita sembah, yang tidak lain dan tidak bukan, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Immanuel, Allah menyertai kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau Allah berjanji, Dia akan pasti menggenapi janji-janjinya bagi kita sebagai orang percaya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan berperang untuk bangsa Israel? Karena Tuhan setia pada janji-janjinya. Apa yang Tuhan katakan bagi bangsa Israel?
Dia akan menggenapi itu bagi bangsa Israel. Dia tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel. Sampai sekarang berkat itu, mujizat itu masih Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita tahu bangsa Israel semakin hari semakin maju. Karena mereka diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Jadi siapa yang mengutuk bangsa Israel akan dikutuk. Dan siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Dan itu adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan akan berperang untuk bangsa Israel. Bukan saja bangsa Israel, tetapi saudara dengan saya dimanapun kita berada, Tuhan akan berperang bagi kita. Tuhan akan menyertai kita. Kalau Tuhan berperang bagi kita, jangan pernah kita tanya Tuhan, apakah saya bisa kuat, apakah saya bisa menang atau tidak. Tetapi percaya kepada Tuhan. Kuasanya itu lebih hebat, lebih dahsyat dari setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan tetap berpegang kepada janji-janjinya. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk mengejar bangsa Israel. Tetapi di balik itu ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun dan mereka mengejar bangsa Israel, di balik itu Tuhan mau untuk menyatakan mujizatnya supaya bangsa Israel lihat dan orang Mesir lihat dan menjadi kesaksian dalam hidup bangsa Israel bahwa dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir bukan hal yang mudah. Banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Ini adalah kesaksian yang luar biasa dalam setiap peristiwa-peristiwa yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mengizinkan penderitaan, pergumulan, persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya di balik itu mujizatnya Dia akan nyatakan bagi kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak pernah menghadapi banyak masalah, pergumulan, persoalan, kita tidak akan berkata Tuhan itu baik. Tetapi dengan pergumulan, persoalan yang kita hadapi, kita akan berkata Tuhan itu baik. Karena kita bisa melewati semua sampai saat ini. Itu semua bukan karena kita hebat dan luar biasa. Tapi semua karena tangan Tuhan yang penuh kuasa. Itu yang menuntun kita, membawa kita keluar dari setiap pergumulan dan persoalan. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus. Yesus tidak bilang hanya agama Kristen yang datang kepadanya, dia akan pulihkan. Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus tidak bilang agama mana. Tetapi ketika kita mau datang kepada Yesus, kita bersujud di kakinya. Tangan Yesus yang penuh berkat itu, penuh kasih karunia itu, akan menerima kita dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah melihat latar belakang kita. Yesus tidak pernah melihat persoalan kita yang begitu besar, begitu banyak. Yesus tidak melihat itu. Ketika kita datang kepada Yesus, Dia akan pulihkan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan menopang kita dalam setiap persoalan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, kita melihat kepada masa lalu. Kalau
kemarin Tuhan bisa membawa saya keluar dari persoalan, pergumulan, berarti di hari ini ke depan, mujizatnya yang sama, kasihnya yang tidak pernah berubah itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih bersandar kepadanya? Ketika kita mau bersandar kepadanya, maka Dia akan pulihkan kita. Dia akan membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Ketika bangsa Israel melihat ribuan pasukan yang dipimpin oleh Firaun, Musa berkata, jangan takut. Ketika kita melihat pergumulan, persoalan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan takut. Pertanyaannya, mengapa jangan takut? Tuhan bersama kita, Tuhan akan menyertai kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap badai. Percayalah, badai itu akan berlalu sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam pergumulan yang begitu berat, jangan putus asa, jangan kecewa. Kita masih punya Yesus yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan janji-janjinya Dia akan genapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan akan berperang, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi dalam kehidupan kita. Pergumulan, persoalan, percayalah bahwa kalau Tuhan yang pimpin kita, kita pasti kuat, kita pasti menang, kita pasti bisa. Jangan cemas, jangan putus asa. Percayalah bahwa kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap percaya kalau Tuhan berperang bagi kita, kita akan menang, akan bisa dan bisa melewati setiap tantangan dan pergumulan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.